Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa sahabatil muntajabin bi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa sekalian yang di studio, yang di rumah ataupun di mana saja berada, berjumpa kembali dengan saya masih dalam acara membedah Shiratal Mustaqim. Iya. Kita lanjutkan pemirsa kisah perjalanan Pak Pranoto, sang pencari kebenaran Islam. Pak Pranoto, masih ingat pemirsa? Setelah saya jawab bahwa Al-Quran menurut siapa yang harus diikuti, saya jawab Al-Quran menurut Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Pak Pranoto, baik Pak Sulaiman, karena sampean sudah tahu rumusnya tadi, sudah ketemu tafsir menurut Muhammad Rasulullah itu. Sekarang tolong beritahu saya Pak Sulaiman, seperti apa tafsir Quran menurut Muhammad itu? Iya, saya bilang begini, Pak Pranoto, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan, adalah sumber kebenaran. Allah sumber kebenaran. Apa yang keluar dari Allah, yakni wahyu Al-Quran itu, adalah merupakan kebenaran. Allah menurunkan Al-Quran, Allah sumber kebenaran, berarti Al-Quran adalah kebenaran itu. Muhammad adalah sebagai sang penampung kebenaran itu. Nah, Pak Pranoto, saya akan buat ilustrasi yang mudah difahami. Sebuah analogi yang dapat dengan mudah kita pahami bersama. Ada istilah air. Air yang tidak mengandung bakteri, tidak mengandung penyakit di dalam dunia kedokteran, Pak Pranoto, itu disebut air apa? Kata Pak Pranoto, air steril. Pemirsa sekalian, ternyata Pak Pranoto ini lulusan UGM, pemirsa, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Nah, air steril. Baik. Berarti Al-Quran, Pak Pranoto, akan saya buat ibarat seperti air steril. Allah sebagai sumber air steril, Al-Quran sebagai air sterilnya, dan Muhammad sebagai penampung air steril tersebut. Pertanyaan saya, Pak Pranoto, bagaimana kondisi Muhammad ini? Muhammad itu steril nggak, Pak Pranoto? Kata Pak Pranoto, pasti steril. Bagaimana kalau Muhammad tidak steril? Saya bilang. Kata Pak Pranoto, kalau Muhammad tidak steril, maka air steril tadi
akan terkontaminasi dengan wadah yang tidak steril tersebut. Baik, berarti ketika Al-Quran masuk ke jiwanya Muhammad yang sudah pasti steril ini Pak Pranoto, maka Al-Quran yang keluar penjelasannya dari mulut Muhammad itu pasti benar nggak Pak Pranoto? Kata Pak Pranoto, pasti benar. Karena airnya steril, wadahnya steril. Wahyunya steril, penampung wahyunya steril, sehingga apa yang keluar dari wadah yang steril itu pasti benar. Nah, baik Pak Pranoto, kita lanjutkan. Muhammad ini diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya untuk orang Arab saja, apa untuk manusia seluruh dunia? Kata Pak Pranoto, untuk manusia seluruh dunia. Baik. Pertanyaan yang kedua, Muhammad Rasulullah ini diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping untuk seluruh dunia, kira-kira hanya untuk selama hidupnya, apa sampai kapan Pak Pranoto? Kata Pak Pranoto pemirsa, Muhammad diutus oleh Tuhan bagi umat manusia seluruh dunia sampai hari kiamat tiba. Baik. Rumus. Muhammad diutus untuk manusia seluruh dunia sampai hari kiamat tiba. Nah, kalau begitu Pak Pranoto, mestinya Muhammad ini harus hidup terus sampai kiamat. Jangan sampai mati kalau belum kiamat tiba. Agar apa Pak Pranoto? Agar wahyunya tidak terkontaminasi. Tapi faktanya Pak Pranoto, Muhammad sudah meninggal belum? Sudah, kata dia. Iya. Lah kalau sudah, lantas bagaimana kita ini yang tidak berjumpa dengan Muhammad itu, yang tidak sezaman hidupnya dengan Muhammad itu, agar mendapatkan penjelasan mengenai wahyu yang terjamin tidak ada kontaminasinya Pak Pranoto. Nah itu dia, kata dia. Bagaimana ini? Pemirsa, saya jawab. Nah disitulah Pak Pranoto, karena tugas Muhammad sampai kiamat untuk manusia seluruh dunia. Kalau begitu, diperlukan wadah-wadah selanjutnya yang dijamin steril, yang bertugas sebagai penampung wahyu dari Muhammad Rasulullah tadi, agar disampaikan kepada umat manusia. Dan ini harus terus berganti, harus estafet. Selama dunia ini masih ada, maka harus ada orang-orang steril tersebut. Agar apa Pak Pranoto? Agar wahyu itu tetap terjamin steril, sehingga penjelasan masalah Al-Quran tidak akan mengalami penyimpangan, tidak akan mengalami pertentangan, karena dari Allahnya disampaikan oleh Jibril kepada Muhammad Rasulullah yang steril, kemudian dikucurkan dari Muhammad Rasulullah itu
kepada manusia-manusia wadah-wadah yang steril, kemudian diteruskan oleh wadah-wadah steril dan selanjutnya sampai kiamat tiba, maka kondisi wahyu tersebut dijamin akan tetap steril. Sehingga setiap manusia hidup pada zaman apapun, pada masa apapun, pada situasi yang bagaimanapun, termasuk kehidupan kita ini, Pak Pranoto, dapat mendapatkan penjelasan Al-Quran yang benar, yang steril, yang tidak akan membingungkan. Pak Pranoto tanya, siapa orang-orang steril itu, Pak Sulaiman? Apakah ada orang-orang steril setelah Muhammad Rasulullah? Saya bilang, kalau tidak ada, Pak Pranoto, berarti Islam semenjak kematian Muhammad sudah tidak dapat dijamin kebenarannya. Dan kalau begitu, maka batallah janji Sang Pencipta. Maka bohonglah kata-kata yang ngutus Muhammad. Katanya Muhammad ditugaskan untuk seluruh manusia sampai hari kiamat. Sementara sebelum sampai kiamat Muhammad sudah meninggal dan tidak ada manusia-manusia penerusnya yang dijamin benar, yang dijamin steril. Dan selanjutnya, kalau tidak ada manusia-manusia yang steril, maka terjadinya penyimpangan umat, terjadinya masing-masing manusia menafsirkan Al-Quran yang membingungkan. Ini adalah kesalahan Sang Pencipta, kesalahan Tuhan sendiri. Kenapa membiarkan umat tanpa bimbingan? Kenapa Tuhan tidak menyiapkan wadah-wadah selanjutnya sebagai penjaga Al-Quran itu? Sementara dia juga berfirman, katanya, aku yang menurunkan Al-Quran dan aku pula yang menjaganya. Bagaimana penjagaan Sang Tuhan ini, Pak Pranoto, kalau tidak ada? Baik, Pak Sulaiman, siapa kalau begitu orang-orang steril itu? Ya, pemirsa, saya jelaskan kepada Pak Pranoto bahwa orang-orang steril itu adalah Ahlul Bait alaihimussolatu wassalam. Dan Ahlul Bait itu sebagai penerus Muhammad Rasulullah itu yang dimulai dari Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, kemudian Imam Hasan alaihissalam, kemudian Imam Husain alaihissalam, kemudian Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam, Imam Muhammad Al-Bagir, Imam Ja'far As-Sadiq, Imam Musa Al-Kazim, Imam Ali Ar-Ridho, Imam Muhammad Al-Jawad, Imam Ali Al-Hadi, Imam Hasan Al-Askari, Imam Muhammad Al-Mahdi alaihimussalam. Nah, pemirsa, sampai di situ berarti, Pak Sulaiman, manusia steril yang sekarang ini masih ada, itu siapa? Iya, saya bilang, Pak Pranoto, memang tinggal satu saat ini, Pak Pranoto, manusia yang dijamin steril dari Ahlul Bait Rasulullah itu, yaitu bernama Imam Muhammad Al-Mahdi atau dipanggil Imam Mahdi itu. Kata Pak Pranoto, nah sekarang sudah ketemu sudah. Berarti sekarang wadah yang steril tinggal satu,
yaitu Imam Mahdi itu. Pertanyaan saya Pak Sulaiman, Imam Mahdi itu sekarang adanya di mana? Alamatnya mana? Desa mana? RT berapa? RW berapa? Kecamatan mana? Kabupaten mana? Provinsi mana? Di mana itu Pak Sulaiman? Iya. Pemirsa, saat itu Ustadz Syiah mulai bicara, mulai mendengung. Kata Ustadz Syiah, Pak Pranoto, Imam Mahdi itu gaib. Yang satu lagi ngomong, Imam Mahdi itu Pak Pranoto ibarat awan, ibarat matahari tertutup awan. Kata Pak Pranoto, pemirsa, oh kalau begitu saya juga bisa ngomong. Imam saya gaib, imam saya tertutup awan, bisa saja kalau begitu. Bagaimana Anda ini berhubungan dengan imam yang gaib? Bagaimana kalian ini berhubungan dengan imam yang tertutup awan? Begitu kata Pak Pranoto. Saya bilang, pemirsa, Pak Pranoto, Imam Mahdi itu tidak gaib. Tidak gaib Pak Sulaiman? Tidak Pak Pranoto. Rupanya Pak Pranoto ini juga sudah mempelajari Islam, sudah sampai di sini, pemirsa. Sudah tahu Syiah. Makanya ketika Ustadz Syiah itu menjawab Imam Mahdi adalah gaib, ibarat matahari tertutup awan, Pak Pranoto mengajukan pertanyaan seperti itu. Dan ketika saya katakan Imam Mahdi tidak gaib, dia kaget. Tidak gaib Pak Sulaiman? Tidak. Sampai tahu alamatnya? Tahu. Sampai ngerti alamatnya? Ngerti. Berarti sampai siap bawa saya ke Imam Mahdi itu? Siap. Weh, kata Pak Pranoto. Sampai jangan bikin penasaran saya. Jangan bohongin saya loh. Tidak Pak Pranoto. Ayo kapan sampean siap? Jadi berarti sampean ini siap membawa saya kepada Al-Mahdi itu biar saya mendapatkan air yang steril. Siap Pak Pranoto. Ayo kapan sampean siap? Nah, pemirsa, Pak Pranoto kemudian nengok sama Sayyid yang tadi membawa kita ke sana. Baik, kalau begitu. Ini saya mau berangkat ke Filipina. Mungkin nanti saya selama 6 bulan di Filipina. Kalau begitu, setelah nanti saya pulang dari Filipina, bawa saya, kepada si Sayyidnya itu. Kalau gitu nanti saya setelah pulang dari Filipina, segera bawa saya ke Pak Sulaiman ini. Biar saya diantar ke alamatnya Al-Mahdi itu. Dan sampai di situ, pemirsa, pertemuan selesai dan kita pulang. Nah, begitu pulang pemirsa, itu di jalan di mobil, saya dikerubutin oleh Ustadz Syiah itu, Pak Sulaiman gila. Pak Sulaiman senting, sanggup bawa ke alamat Imam Mahdi, mau dibawa kemana itu? Begitu pemirsa. Singkat cerita, berita itu tersebar pemirsa. Hingga sampailah berita itu kepada seorang sayyid yang tadinya kita bertemu dalam acara Godirgum. Nah, begitu sampai di sana, saya suatu hari main ke sana, dipanggil saya sama Sayyid itu. Sulaiman, sini.
Baik Sayyid. Katanya antum berani membawa Pak Pranoto ke Imam Mahdi, mau ngasih tahu alamannya? Iya. Nanti kalau kamu dikejar itu dibawa kemana? Saya bilang dibawa ke sini. Kok ke sini? Loh, lah kan Sayyid kan tokoh Syiah. Kan saya juga ngaku pengikut Al-Mahdi, masa nggak tahu alamatnya? Waduh lah, anak bukan tokoh Syiah. Anak bukan tokoh Syiah. Begitu pemirsa jawabannya. Iya. Dan saya menyesal pemirsa. Sampai sekarang saya tidak pernah dipertemukan dengan Pak Pranoto tersebut. Wallahu a'lam, saya tidak tahu apakah beliau itu masih hidup atau tidak. Padahal saya siap untuk mengantar Pak Pranoto tersebut. Ya, mungkin pemirsa juga bertanya dibawa kemana? Ya, diantaranya akan saya bawa kepada siapapun yang telah mengklaim diri sebagai pengikut Al-Mahdi itu. Nah, makanya ingat pemirsa rumus saya, Purwodadi kotane. Purwodadi kotanya. Kalau berani mengklaim diri sebagai pengikut Ahlul Bait, pengikut 12 imam, pengikut Al-Mahdi yang sekarang terakhir, tentunya dia tahu alamatnya. Tentunya dia tahu bagaimana cara berhubungan dengannya. Kalau nggak tahu terus bagaimana? Makmum sama imam kok nggak tahu cara hubungannya, pemirsa? Apa nggak membingungkan? Karena itu di sini pemirsa, sekali lagi saya sampaikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan untuk orang Syiah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk seluruh manusia, seluruh umat manusia di dunia, bahkan menjadi wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini. Dengan demikian, Rasulullah bukan milik umat Islam saja, tapi milik umat manusia sak dunia, bahkan milik seluruh makhluk yang ada. Karenanya seluruh makhluk berhak mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Rasul yang agung ini. Sebagaimana sang pengutusnya, yakni Allah SWT, statementnya ketika mengutus Rasul Muhammad SAW dengan firman-Nya Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku mengutus engkau ya Muhammad kecuali memberikan rahmat kepada seluruh alam. Ini firman-Nya. Ini kata-kata yang punya alam semesta, pemirsa. Maka dengan demikian, seluruh alam semesta, terutama manusia-manusia, maka semuanya berhak memiliki Muhammad Rasulullah ini. Semuanya harus mengikuti Muhammad Rasulullah ini agar mendapatkan rahmat dan kasih sayang. Kemudian Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pemirsa, tugasnya untuk seluruh manusia dan sampai hari kiamat menurunkan tugasnya ini, melimpahkan tugasnya ini juga atas restu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik tunggal alam semesta, kepada Ahlul Baitnya. Dengan demikian, maka Ahlul Bait Rasulullah ini juga milik seluruh manusia, bahkan milik alam semesta.
siapapun berhak mendapatkan rahmat dan kasih sayang dengan ahlul bait ini, dari ahlul bait ini. Dan ahlul bait yang terakhir tinggal satu pemirsa, yaitu Muhammad Al-Mahdi alaihissalam. Maka dengan demikian Imam Al-Mahdi alaihissalam bukan hanya milik orang Syiah, bukan hanya milik umat Islam, tapi seluruh umat manusia, bahkan alam semesta adalah memiliki yang namanya Imam Mahdi ini. Dengan demikian, siapapun yang ingin hidup damai, ingin hidup tentram, jiwanya tenang, carilah Imam Muhammad Al-Mahdi alaihissalam ini. Cari alamatnya, tanyakan kepada siapapun di dunia ini yang telah berani mengklaim berimam kepada Imam Al-Mahdi ini. Siapapun, golongan apapun, nggak hanya Syiah, pokoknya siapapun berani mengklaim menjadi pengikutnya Al-Mahdi, dia pasti tahu alamatnya. Jangan sampai salah pemirsa. Iya. Kemudian para pemirsa, insya Allah akan kita bahas bersama masalah alamat Imam Mahdi alaihissalam ini. Kemudian saya juga pernah pemirsa bertemu dengan orang-orang Syiah. Ketika saya bertanya sama mereka, apakah betul ayat la yamassuhu illal mutahharun ini artinya tidak akan dapat memahami Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan, dan orang yang disucikan itu adalah para imam maksum, ya imam 12 itu. Mereka jawab, betul, hanya mereka yang bisa memahaminya. Betul? Iya, saya balik bertanya, kalau memang ayat itu bermaksud hanya maksumin, hanya orang-orang maksum yang dapat memahami Al-Quran, sebagaimana tadi rumusnya air steril, wadahnya air steril, mestinya siapapun tidak ada yang berani membuat tafsir Al-Quran. Tapi kenapa di Syiah sendiri kok terdapat tafsir Al-Quran? Mana tafsir Quran menurut maksumin itu? Mana para imam maksum itu yang kalian klaim sebagai orang-orang yang berhak menafsir Al-Quran? Mana tafsirnya? Kok juga nggak ada? Kenapa yang beredar juga tafsir-tafsir dari orang-orang yang tidak maksum? Kalau begitu, sebenarnya Syiah sama ahli sunnah yang nggak ada bedanya. Malah kalau ahli sunnah dia menafsir Al-Quran walaupun itu juga salah, mereka tidak meyakini bahwa la yamassuhu illal mutahharun itu ada orangnya. Mutahharun kata ahli sunnah adalah orang-orang yang berwudu, karena tidak ada orang-orang yang disucikan. Karena orang ahli sunnah meyakini tidak ada, maka dia berani menafsirkan Al-Quran tersebut menurut pikirannya masing-masing, menurut keperluannya, menurut ijtihadnya. Dan itu wajar, karena mereka tidak meyakini adanya maksumin. Kemudian bagaimana dengan Syiah? Ketika Syiah berani mengklaim bahwa mutahharun itu adalah 12 imam, yakni imam orang-orang Syiah itu, maka mestinya orang Syiah lebih takut
tidak berani membuat tafsir Al-Quran. Akan tetapi harus mencari bagaimana tafsir menurut maksumin tersebut. Iya. Di sini para pemirsa, sangat menyedihkan memang. Banyak orang-orang Syiah yang telah mengklaim diri sebagai pengikut Ahlul Bait, dan semua sepakat imam yang terakhir adalah Imam Muhammad Al-Mahdi tersebut. Akan tetapi dalam gerak kehidupannya ini tidak menyandarkan diri, tidak menyatukan diri kepada Imam Mahdi tersebut. Bahkan naudzubillah para pemirsa, ada yang ngomong Imam Mahdi tidak wasiat apa-apa ketika kegaibannya. Pemirsa, dulu kita waktu belajar Ahlul Bait, ketika dikatakan oleh ahli sunnah katanya Rasulullah tidak berwasiat apa-apa, kita cari dan kita temukan peristiwa Ghadir Khum. Disitulah letaknya kita meyakini bahwa Rasulullah berwasiat harus kepada siapa umat ini mohon bimbingan, yaitu kepada Ahlul Bait. Dan kita mengatakan bahwa kalau Rasulullah tidak memberikan wasiat apa-apa, berarti Rasulullah tidak bertanggung jawab. Kenapa Imam Mahdi ini tidak dipakai pelajaran? Imam yang terakhir tidak mungkin sebelum gaib nggak ngomong apa-apa, pasti berpesan apa-apa. Dan itulah yang harus kita cari sebagai acuan untuk menemukan alamatnya. Sekian para pemirsa, sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.